Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya sekadar ibadah, tapi juga latihan disiplin. Disiplin dalam mengatur waktu makan, memilih makanan bernutrisi dan menjaga keseimbangan tubuh. Sayangnya, banyak yang menjadikan puasa sebagai alasan untuk memalas-malasan, kurang bergerak dan makan berlebihan saat berbuka. Padahal ini adalah momentum terbaik untuk jaga keseimbangan pola hidupmu, optimalkan puasa dengan lebih disiplin dalam menjaga tubuh yang lebih sihat. Karena sehat bukan sekadar anugerah, tapi juga tanggung jawab. Saya Syekh Walid, salam sehat, Go Healthy. Apa kabar pemirsa? Salam sehat, Go Healthy. Terima kasih untuk Syekh Walid atas motivasinya. Nah, ini sangat berharga sekali untuk kita simak bersama. Pemirsa, Go Healthy telah hadir lebih dari 2000 episode. Ini adalah sebuah bukti nyata komitmen Gogomo dan Go Healthy untuk terus memberikan edukasi dan inspirasi kesehatan bagi pemirsanya. Dan pemirsa, hari ini sudah hadir Bapak Alip, datang ke sini mau mencari solusi agar masalah kesehatannya teratasi. Dan juga sudah hadir ada 2 orang praktisi kesehatan kita. Apa kabar Bapak Alip? Kabar baik. Kabar baik. Apa kabar Bang Paidon dan juga Mas Johannes? Kabar baik. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat selalu. Saya sehat, bugar, semangat bergairah, sesi kinclong Oye. Pak Alip. Iya. Kita ngobrol-ngobrol ya Pak Alip ya. Tadi sebelumnya kita sudah simak bersama-sama video motivasi yang diberikan oleh Syekh Walid. Apa tanggapan Pak Alip terhadap video tersebut? Sangat menginspirasi. Yang pentingnya bagi saya kita harus menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan. Itu pondasi dari semua rasa syukur kita. Betul ya sekali. Pak ya. Nah, tadi kita sudah berbicara seputar motivasi yang diberikan oleh Syekh Walid. Sekarang kita juga mau tahu ini cerita masalah atau seputar kesehatannya Bapak Alip. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Moh Alip Purnama tak pernah terfikirkan olehnya bisa mengalami gagal ginjal. Sebab Alip merasa tubuhnya sehat-sehat saja. Jauh hari sebelum didiagnosis oleh dokter, Alip memang sudah punya riwayat diabetes. Mungkin sekitar 20 tahun lalu, ia mulai mengetahui kadar gula darahnya tinggi. Hingga tanpa disadari, kondisi tersebut berdampak pada fungsi ginjalnya. Awalnya, ia merasa pinggangnya menjadi sering sakit, dan ketika dicek, fungsi ginjalnya sudah sangat menurun. Selain itu, ia juga diketahui memiliki tekanan darah yang tinggi. Ya, dulu saya menyangka ya tensi saja. Tapi pas saya telusuri lagi, tanya dan konsultasi ke dokter, bahwasanya itu karena dari diabetes berkembang, mereka sudah beranak katanya. Sudah beranak ke ginjal, ke mata. Ali pun berharap bisa mendapatkan solusi yang tepat untuk kesehatannya. Ia ingin bisa kembali sehat dan menikmati masa tuanya dengan nyaman. Nah, sebelum kita lanjut lagi mengenai obrolan kita seputar kesehatan Pak Alip, ini ada artikel yang menarik nih. Mungkin berhubungan juga dengan kesehatan Pak Alip ya. Barusan saja saya baca. Info kesehatan. Kenali gejala serangan jantung dari jari, mata, dan telinga. Jadi pemirsa, kalau kita berbicara tentang penyakit jantung, ini terkait dengan gangguan pada pembuluh darah, terutama di pembuluh darah jantung, di mana akan terjadi sumbatan pada pembuluh darah jantung yang dapat menyebabkan kematian sel-sel jantung. Tetapi kondisi ini dapat kita lihat, dapat kita kenali ketika kita melihat seseorang yang mempunyai resiko penyakit jantung. Yang pertama dari jari.
ini ada satu kondisi yang disebut sebagai clubbing finger atau jari tabuh, di mana ujung jari ini akan membentuk bulatan lebih besar disertai adanya perubahan warna pada bawah kuku. Kondisi ini dapat disebabkan karena aliran darah ke area ujung jari yang tidak baik. Yang kedua, pada tungkai. Kita akan melihat adanya bengkak pada area tungkai bawah. Ketika ditekan akan cekung dan kembalinya lebih lambat. Hal ini disebabkan karena pompa jantung yang bermasalah. Kemudian yang ketiga, pada area mata. Ini disebut sebagai santelasma. Santelasma ini adalah penumpukan kolesterol di bawah kulit. Apabila kolesterol ini terlihat di bawah kulit, bisa jadi penumpukan kolesterol juga terjadi pada pembuluh darah, terutama pembuluh darah jantung. Dan yang keempat, pada telinga. Ini disebut dengan Frank sign, yaitu lekukan melintang pada area telinga, di mana kondisi ini disebabkan karena gangguan pembuluh darah perifer pada area telinga. Bisa dibayangkan pada pembuluh darah kecil saja sudah bermasalah. Berarti ada gangguan pada pembuluh darah besar, terutama di jantung. Jadi bagi Anda yang memiliki tanda-tanda yang seperti saya jelaskan tadi, ayo lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengetahui penyebab sehingga dapat dilakukan penanganan segera. Saat ini saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Alip untuk berkonsultasi keluhan atau kesehatan Bapak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bang Faidon, saya ingin menanyakan, saya minggu lalu hari Kamis terjadi penurunan keregulan sangat rendah. Iya. Sempat saya pingsan. Iya. Kok bisa? Di rumah sakit, itu dicek di rumah sakit hanya 30. Iya. 50. Iya. 50. Oh, sampai drop sekali gula darahnya, saya bingung. Iya, jadi ketika orang sudah punya diabetes dalam waktu yang lama dan kemudian mungkin Bapak mengkonsumsi obat-obatan yang lain, kemudian sudah terjadi juga pada kerusakan pada pankreas, itu tubuh Anda mengalami masalah dalam menghandle gula darah. Jadi pada saat ada gula tiba-tiba naik, pankreas Anda tiba-tiba memproduksi insulin dalam seoptimal mungkin, tapi tidak ada feedbacknya untuk kalau gula darah turun, ada hormon lain yang mengontrol namanya glukagon yang tidak bisa berfungsi. Artinya kan udah kena penyakit satu, bisa kena penyakit yang lain. Kalau nggak mau belajar dan didiamkan. Nomor satu dipelajari dulu. Ada keluhan apa lagi Pak Alif yang kerap Bapak rasakan Pak? Yang mungkin lebih rutin atau lebih sering? Lebih rutin lagi ya, sekarang hanya penglihatan, penurunan. Penurunan penglihatan. Penglihatan. Nah, itu kerusakan pembuluh darah di mata. Udah kena diabetes, pembuluh darahnya rusak. Di mana? Kalau di mata, penglihatannya turun. Di otak, fungsi otak turun. Di jantung, fungsi jantung turun. Di ginjal, fungsi ginjal turun. Makanya dibilang, diabetes tuh palu gada. Apa lu mau, gua ada. Induk dari segala penyakit gitu mungkin maksudnya Pak Alif. Nah, tapi tadi sebelum dilakukan pengambilan gambar, ini sudah dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan asam urat. Ini ada 2 PR yang perlu Pak Alif perhatikan. Yang pertama adalah tekanan darah, di mana hasilnya adalah 168/81 Pak. Dengan fungsi ginjal Bapak yang sudah menurun, target kita adalah 120/80 Pak untuk tekanan darah. Dan asam urat Bapak tadi hasilnya 9,2. Pada laki-laki ini disarankan untuk di bawah 7. Bang Faidon sama Mas Jo mungkin ada masukan sebaiknya bagaimana? Saya bisa masukan lah sebaiknya bagaimana untuk menyingkapi apa yang sedang saya rasakan. Ya, Bapak mau saya kasih lihat ilustrasi ini pemirsa ya. Ini adalah pembuluh darah, itu ada bagian yang paling dalam ya. Harusnya bersih, kemudian di luarnya adalah otot. Pembuluh darah itu kayak otot ya. Ya ada 2 lapis ya. Kemudian kalau dia berkontraksi, dia akan melebar. Nah kemudian gini, bayangkan kalau ada orang mengalami diabetes dan atau kolesterol dan atau tekanan darah tinggi, itu sudah ada penyumbatan seperti ini. Dan ketika Anda biarkan selama puluhan tahun, tambah tebal tuh plaknya. Sampai satu saat ada trombus yang tiba-tiba menyumbat. Nah kalau ini sumbatannya ada di kepala, stroke. Di jantung, serangan jantung. Di ginjal, gagal ginjal. Pada laki-laki punya masalah dengan vitalitas. Di mata, ya penglihatan berkurang. Kalau bisa,
jangan sampai mengalami hal ini, kita harus sudah melakukan tindakan pencegahan. Ya, pertama adalah penggunaan obat-obatan untuk kontrol gula darah supaya proses keberlanjutan penyumbatan ini kita bisa hentikan. Kedua, semua pola makan, pola hidup yang mengganggu kesehatan pembuluh darah itu harus kita stop. 3, pola hidup sehat harus dikerjakan. Nah, ini yang keempat nih. Kita menggunakan teknologi laser untuk kesehatan darah dan pembuluh darah. Apa yang dilakukan teknologi laser? Pertama, dia akan membantu membuka pembuluh darah agar bisa lebih elastis dulu, sehingga aliran darahnya bisa lebih lancar. Dan kedua, dia bisa membantu mengurai penggumpalan darah supaya darah bisa menghantar kolesterol, asam urat, trigliserida, dan obat-obatan yang ada di dalam darah untuk bisa nyampe ke tempatnya sesuai fungsinya. Dan kalau misalnya kelebihan seperti asam urat bisa dibuang. Nah, ilustrasinya kayak begini. Ketika Anda menggunakan teknologi laser, yang terbaru sinar lasernya, sinar laser merah, sinar biru, sinar kuning. Nanti dia ketika dipakai mengeluarkan sinar yang menembus bagian kulit ke epidermis, dermis, hipodermis, dan sampai ke pembuluh darah. Nah, di pembuluh darah, dia akan merangsang produksi oksida nitrit. Molekulnya itu seperti ini, ya, seperti ada kelereng warna biru dan merah yang diproduksi di pergelangan tangan itu. Nah, si oksida nitrit ini nanti ikut berkeliaran di seluruh tubuh kita. Dan di sana, di semua tempat yang dia lalui, semua pembuluh darah yang dilalui itu akan membuka dan melebar seperti ini. Dampaknya apa? Ketika melebar, aliran darah lebih lancar, tekanan darah bisa turun. Ini yang pertama yang dilakukan oksida nitrit. Yang kedua yang dilakukan oksida nitrit adalah mengurai penggumpalan darah, ya, yang disebut dengan agregasi trombosit. Nah, ketika kita menggunakan teknologi laser seperti ini, maka yang terjadi penggumpalan itu terurai. Sel darah yang mengandung gula dan oksigen itu bisa menghantarkan gula dan oksigen ke seluruh organ target, sehingga gula darah bisa turun. Teknologi laser tidak bertentangan dengan obat-obatan. Teknologi laser bekerja sama dengan obat-obatan untuk memberikan hasil yang baik. Ketika nanti parameter kesehatan membaik, yang berhak menentukan dosis obat turun itu dokter Anda, supaya hasilnya bisa lebih baik. Itu sebabnya saya minta Anda pakai teknologi laser sekarang juga. Pak Alip dan pemirsa, oleh karena itu optimalkan kualitas darah dan pembuluh darah. Caranya bagaimana? Melakukan pola hidup sehat, ditambah gunakan teknologi yang memang dikhususkan untuk darah dan pembuluh darah. Digunakannya 2 kali sehari. Ini akan mengoptimalkan metabolisme di dalam tubuh. Salah satunya adalah kerja dari mitokondria. Mitokondria ini dapur energinya tubuh kita, Pak. Di mana ketika menggunakan teknologi laser, mitokondria ini kerjanya akan ditingkatkan. Mitokondria akan mengambil gula, kolesterol, dia diolah menjadi energi di dalam mitokondria. Oleh sebab itu, ketika Anda menggunakan teknologi laser, kolesterol, gula darah ini stabil, energinya meningkat. Sehingga dapat mencegah terjadinya komplikasi akibat kolesterol dan gula darah yang tinggi. Bagi Pak Alip juga pemirsa, ayo segera gunakan AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah alat kesehatan yang telah membantu masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun, Pak. Jadi AccuLaser ini menggabungkan teknologi dari teknologi laser dan juga teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang sudah dipatenkan. Dan AccuLaser juga telah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Gunakan AccuLaser secara rutin 2 kali sehari dengan durasi 15 hingga 60 menit untuk membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan juga asam urat yang tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Bagaimana cara mendapatkan AccuLaser? Mudah sekali. Hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda, atau bisa pesan di official marketplace yang terkemuka yang ada di Indonesia. Karena Gogomol kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagoon by Gogomol. Segera install di App Store atau di Google Play. Juga nikmati berbagai manfaatnya. Pemirsa, di awal tahun 2025 ada berbagai pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomol. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagoon. Yang kedua, meraih sertifikasi ISO 9001. Artinya mutu dan kualitas telah memenuhi standar internasional. Lalu yang ketiga, meraih penghargaan Super Brand dengan kategori TV Media, meliputi Market Dominance, Longevity, Goodwill, Customer Loyalty, dan Overall Market Acceptance. Penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan konsumen di Indonesia kepada Gogomol yang terus memberikan kualitas produk dan layanan yang terbaik. Lalu yang keempat,
pembukaan kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Semua layanan dan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Karena Gogomall tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen, kami mengundang Anda semua untuk segera kunjungi kafe showroom Gogomall di Alam Sutra. Ayo pemirsa, segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa Go Healthy, kita lanjut pembicaraan kita dengan Bapak Ali. Pak Ali, maaf, dengan riwayat kesehatan Bapak, boleh tahu Pak, kira-kira sampai punya tensi yang tinggi, asam urat yang tinggi, gula darah yang tinggi, ini ada kebiasaan apa nih yang biasa Pak Ali lakukan di masa lalu? Iya, karena dulu zaman saya sih bekerja di bandar tersebut, Ya. tipenya tentukan saya pakai shift, Ya. shifting kerjanya. Jadi kadang saat peak hours saya jam makan saya nggak dapat makan. Oh. Akhirnya juga kadang pola makan saya pun nggak terkontrol. Nah, ini ada informasi menarik juga yang penting untuk kita ketahui bersama ya pemirsa ya. Tahukah Anda pemirsa? Ya, kita lihat bersama. Ini dia informasinya Pak Ali. Tahukah Anda? Terdapat tanda pada kulit dan kuku pasien gagal ginjal. Ya, pada pasien gagal ginjal itu yang jelas satu terjadi kegagalan dalam membuang toksin yang berlebihan dalam tubuh kita. Ya, salah satunya kelebihannya namanya kreatinin dan kedua adalah ureum. Dan kemudian juga banyak logam berat yang tidak bisa terbuang lewat ginjal kita karena kemampuan ginjal kita untuk menyaring menjadi sangat berkurang. Karena pada penderita gagal ginjal juga punya masalah dengan hormonal, maka kuku jadi rapuh dan mudah patah ya. Kemudian ada tanda juga kuku murke. Nah, Anda bisa lihat itu ada garis di situ warna putih. Ya, ada garis warna putih. Ini adalah salah satu tanda di mana sudah terjadi gangguan pada ginjal. Untuk urusan kulit ya, pemirsa, jadi kalau orang yang punya masalah gagal ginjal, apalagi punya latar belakang diabetes, ini punya masalah pigmentasi yang tidak rata. Nah, Anda bisa lihat di tengkuknya itu atau di lipatan-lipatan itu ada warna yang berbeda ya, kayak belang-belang gitu yang disebut dengan akanthosis nigrans. Dan kemudian juga kulit dari pasien gagal ginjal yang juga kebetulan penderita diabetes ini dan atau ya, itu juga bisa mengalami kulit kering dan gatal. Itu tanda bahwa ada masalah pada ginjal Anda. Dan kemudian apa ya, harus Anda lakukan perbaikan pola hidup untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Sesuai dengan penjelasan Bang Paidon, apakah ciri-ciri yang barusan dijelaskan itu Pak Alip merasakan atau Saya memiliki tanda-tanda itu? mengalami Apa itu Pak? Contohnya Pak, maaf. kering, Kulit kering ya berarti ya, pada kulit ya, berubah Pak? warna, Kering. jadi agak hitam. Ya, tapi sebelumnya Bapak Alip memang rutin kontrol ke dokter penyakit dalam, Pak, Betul, ya? Dokter Wibowo. Oke, bagaimana Pak perkembangannya? Apakah ada perbaikan setelah melakukan pengobatan? Alhamdulillah ada. Ada ya. Ada. Kemudian Bapak juga melakukan pemeriksaan USG ginjal, Pak? Beberapa kali dokter urolog pernah dilihat, ginjal nggak masalah katanya. Oke, jadi belum ada perubahan dari bentuk dan ukuran dari Iya, ginjal. masih baik katanya. Belum ada batunya. Oke, karena dari tadi pemeriksaannya Bapak tensi tinggi, kemudian gejala-gejala yang Bapak rasakan dan terlihat pada area kuku dan kulit, ini berarti perlu waspada Pak ya tentang fungsi ginjal, karena fungsi ginjal ini tadi sudah dijelaskan selain untuk menyaring racun-racun Pak ya, kemudian juga untuk HB, hemoglobin, itu perlu diperhatikan lebih lanjut Pak ya. Oke, jadi gini, si laser itu bantuan secara mekanika terhadap darah dan pembuluh darah, Pak. Bantuan mekanik. Nah, kalau Bapak pakai laser ini, pemirsa kalau Anda pakai laser di pergelangan, si laser itu memproduksi oksida nitrit. Oksida nitrit itu berputar seluruh tubuh, tapi ingat pembuluh darah dalam tubuh Anda itu panjangnya 100.000 kilometer. Iya. Jadi butuh waktu. Dengan teknologi terbaru intranasal, dia ada lagi perangkat di pergelangan tangan, ada kabelnya masuk ke hidung. Nanti jadi si lasernya keluar di pergelangan tangan dan di hidung. Nah, kenapa di hidung?
supaya cepat sampai di kepala. Kenapa di kepala? Kepala adalah bagian yang sangat vital dari tubuh manusia. Jadi nanti dia membantu penglihatan bisa menjadi lebih baik, mengurangi risiko sinus, kemudian membantu mengurangi masalah keseimbangan, kemudian membantu untuk tidur lebih lelap, lebih cepat. Yuk, pakai teknologi laser sekarang juga, ini penting buat Anda. Kemudian teknologi laser ini perpaduan antara kedokteran barat sama kedokteran timur. Kalau dari kedokteran baratnya kita berbicara tentang teknologi lasernya, kemudian kalau kedokteran timur kita berbicara tentang titik akupuntur. Nah, kenapa digunakan pada pergelangan tangan kiri? Ini ada maksudnya. Titik-titik lasernya ini sesuai dengan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kiri. Nah, Pak Alip bisa lihat di sini dan pemirsa ada beberapa target titik akupuntur yang menjadi sasaran dari laser. Ada PC dan HT untuk kesehatan jantung dan sekeliling jantung. Dan ada titik LU ini untuk kesehatan paru-parunya. Jadi ketika Anda menggunakan teknologi laser, selain kualitas darah dan pembuluh darah yang diperbaiki, kesehatan jantung, sekeliling jantung, dan kesehatan paru juga ikut ditingkatkan. Jadi pemirsa, tunggu apa lagi? Ayo gunakan teknologi laser untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah, serta meningkatkan kesehatan jantung dan paru Anda. Pemirsa, ini juga ada masyarakat yang punya masalah yang sama, tapi kesehatannya sudah meningkat setelah menggunakan teknologi laser. Kira-kira seperti apa? Kita simak bersama-sama video berikut ini. Mengalami gagal ginjal di usia 44 tahun, waktu itu dari hipertensi. Terkena gagal ginjal mungkin dari obat-obatan juga, karena dulu saya sering sakit gigi, jadi sering minum obat-obat beli di luar gitu. Sesak napas, sering itu cepat capek gitu, kalau jalan cepat capek, pusing kayak gitu, mual-mual juga. Perubahannya dari tensi menurun, dari tidur lebih nyenyak gitu, badan lebih segar, nggak cepat lelah gitu. Nggak seperti biasanya sebelum menggunakan teknologi laser. Saya ingin tetap sehat gitu ya, karena saya ingin melihat anak-anak saya sukses. Gagal ginjal bukan berarti gagal hidup, dan saya menolak menyerah gitu. Makanya saya menggunakan teknologi laser. Terima kasih teknologi laser. Dan pemirsa, saya tidak akan pernah bosan-bosan untuk selalu mengingatkan dan mengajak pemirsa agar segera menggunakan AccuLaser dari Gogomol. Ini adalah sebuah alat kesehatan yang telah membantu kesehatan masyarakat Indonesia selama lebih dari 10 tahun. AccuLaser menggabungkan teknologi laser dan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, dalam satu alat yang sudah dipatenkan. Dan AccuLaser ini telah resmi terdaftar di pemerintah Indonesia sebagai alat kesehatan. Ayo gunakan AccuLaser secara rutin 2 kali sehari, 15 hingga 60 menit untuk membantu kendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Harapannya pun tercegah dari komplikasi seperti serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan juga lainnya. Cara mendapatkan AccuLaser: segera hubungi call center atau nomor WhatsApp di layar kaca Anda, atau pesan di official marketplace terkemuka yang ada di Indonesia. Gogomol kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagun by Gogomol. Segera install di App Store atau Google Play. Juga nikmati berbagai manfaatnya. Di awal tahun 2025 ada beberapa pencapaian yang berhasil dilakukan oleh Gogomol. Yang pertama, peluncuran aplikasi Lagun. Yang kedua, meraih sertifikasi ISO 9001. Artinya mutu dan kualitas telah memenuhi standar internasional. Yang ketiga, meraih penghargaan Super Brand dengan kategori TV media meliputi market dominance, longevity, goodwill, customer loyalty, dan juga overall market acceptance. Penghargaan ini merupakan bentuk kepercayaan konsumen Indonesia kepada Gogomol yang terus memberikan kualitas produk dan layanan terbaik. Lalu yang keempat, pembukaan kafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Semua layanan operasional terpusat di Alam Sutra, Kota Tangerang. Tidak membuka cabang di tempat lain dan tidak melakukan kunjungan langsung ke konsumen. Kami mengundang Anda semua untuk segera kunjungi kafe showroom Gogomol di Alam Sutra. Ayo pemirsa, segera take action, atasi masalah kesehatan dan cegah komplikasinya sekarang juga. Gogomol kini menghadirkan layanan terbarunya, yaitu aplikasi Lagun by Gogomol. Install sekarang aplikasi Lagun di App Store dan Google Play, nikmati berbagai manfaat seperti kemudahan layanan,
fitur online kelayanan penjualan dan customer service, fitur konsultasi dengan dokter dan ahli gizi untuk mendukung kesehatan Anda, keamanan transaksi terjamin, pembayaran melalui virtual account, dapatkan juga fasilitas cicilan dengan berbagai pilihan bank. Dapatkan berbagai keuntungan seperti promo-promo yang menarik, voucher diskon dan poin berbelanja. Fitur lainnya, kemudahan dan kepastian tracking order secara real-time. Aktivasi garansi produk bisa langsung dari aplikasi. Dapat melakukan cek dan verifikasi sertifikat keaslian produk. Jangan lewatkan kesempatan ini. Install aplikasi Lagun sekarang juga dan nikmati semua keuntungannya. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.